Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu ini ya. Kita akan membahas tentang apa? Twice. Oke, berarti begini. Kartu ini mengatakan bahwa kalian harus bisa percaya diri, ya. Harus menjadi dirimu sendiri. Kamu nggak boleh menjadi orang lain. Tunjukkanlah dirimu apa adanya. Inilah dirimu, ya. Nggak usah ada yang dirubah, nggak usah ada yang dimanipulasi, nggak usah berdrama. Dirimu seperti apa, itulah dirimu. Tunjukkan saja itu, karena kalau aku lihat di sini kamu akan menemukan pasangan, ya, teman, rekan kerja, atau apapun yang justru malah ketika mereka melihat inilah sosok dirimu yang asli, mereka sangat tertarik, gitu ya. Jadi apa nih selama ini yang kamu harap-harapkan, entah kamu pengen punya teman baru kah, pasangan kah, rekan kerja kah, atau apa, klien ya, atau apa, jika kamu menjadi dirimu, maka sepenuh hati mereka akan memberikan apa yang kamu mau. Atau gini deh, kamu siap memberi dan menerima hatimu, ya. Kalau kamu siap untuk memberi dan menerima hatimu, maka orang-orang yang kamu harapkan itu juga akan merasa tertarik dengan kamu dan ingin bersama denganmu, gitu ya. Ini dalam bidang apapun, mau itu teman kah, percintaan kah, ya, atau karir kah, ya. Jadilah dirimu sendiri. Kamu tidak perlu merubah apapun dalam dirimu, tunjukkan saja dirimu lah ini, gitu ya. Oke, kita lihat ceritanya. Ini tentang apa? Apakah persahabatan, percintaan, ya? Oke, kalau aku ngelihat sih ini tentang perasaanmu terhadap seseorang ya. Jadi kemungkinan ini ya kisah cintamu bersama seseorang. Karena aku lihat juga ya, ini kan apa namanya, the high priestess-nya reverse ya. Karena kamu memiliki ikatan dengan seseorang, di sini kuat loh ikatannya. Kamu bahkan sampai sekarang masih merasakan adanya hadir dia di hatimu, bahkan di pikiranmu. Kamu masih sulit juga untuk melupakan dia, ya. Hatimu itu kayak nggak bisa lah dibohongin kalau misalkan kamu bilang nggak suka sama dia, padahal sebenarnya hatimu pun masih kayak ya tertanam, tertulis nama dia ya di hatimu. Terus itu juga ditambah dengan judgment, seven of sword, eight of sword, ya. Jadi ini kuat banget energi orang masa lalu, ya. Nah, kalau aku lihat kamu dengan si dia ini sebenarnya kan punya ikatan yang kuat, punya intuisi yang kuat. Hanya saja karena kalian ini memiliki intuisi yang kuat bersama si dia, sering menunjukkan masalah tentang kepercayaan, ya. Dan mungkin juga memang kamu saat ini ada kesulitan secara komunikasi ya. Kalian tuh kayak kesulitan mungkin selama ini, bahkan sampai sekarang pun mungkin masih sulit untuk bisa berkomunikasi. Entah memang dianya orang yang sulit diajak berkompromi, atau mungkin dianya orangnya nyeleneh, atau bisa jadi mungkin karena sinyal ya. Mungkin kalian LDR karena di sini ada judgment ya. Kemungkinan kalian LDR dan dia jauh di sana, mungkin sinyal yang menghalangi kalian untuk bisa berkomunikasi ya. Terus itu juga bisa jadi ya memang
jarang ada komunikasi di antara kalian. Ini juga yang mungkin menjadi hilang adanya masalah kepercayaan atau kayak sering ragu, curiga. Terus itu juga aku melihat di sini kalian itu kayak dalam mengungkapkan suatu percakapan, atau mungkin salah satu di antara kalian ya dalam menyampaikan suatu keinginan lewat percakapan itu kayak harus berulang kali atau harus berulang-ulang dipikirkan dulu sebelum diucapkan. Aku lihat sehingga butuh waktu lama untuk menentukan sesuatu atau mengambil suatu keputusan kayak gitu ya. Dan aku lihat juga mungkin memang salah satu di antara kalian ini juga sulit untuk mengungkapkan kejujuran ya, kejujuran satu sama lain. Entah ini kamu yang sulit untuk mengungkapkan kejujuran atau dia yang mungkin sulit untuk mengungkapkan kejujuran gitu, sehingga sering sekali adanya salah paham ya. Mungkin gini deh contohnya, kalau misalkan dia sebenarnya tuh punya masalah tentang keuangan deh misalkan tapi dia itu nggak mau kalau misalkan kamu ikut-ikut terjerumus dalam masalah keuangan dia ya. Kamu nggak dia nggak mau kalau kamu itu membantu dia terus-terusan ya secara materi. Nah sehingga dia bilang bahwa enggak, dia baik-baik aja, ada kok uang, bulan ini ada kok uang. Nah kayak gitu ya, contohnya aja contoh. Nah sehingga disinilah ya, kalau misalkan misalkan dia baik-baik saja, kenapa hubungan kalian selalu terhambat komunikasinya gitu kan? Terus itu kan aku bilang di sini intuisi kalian itu kuat satu sama lain. Kenapa perasaanmu selalu merasa tidak enak dengan dia? Kok kayak ada petunjuk gitu loh ya, tiba-tiba perasaan dan pikiran kamu itu berpikir, duh kayaknya dia lagi kesulitan deh, oh kayaknya dia lagi lagi sedih deh, oh dia kayaknya lagi ada masalah deh gitu ya. Sehingga itulah yang membuat kamu curiga, kenapa nih orang kok aku ngerasa kayaknya dia lagi nggak baik-baik saja tapi dia selalu bilang baik-baik saja. Nah kayak gitu ya, contohnya seperti itu aja aku lihat di sini. Sehingga aku melihat karena dia ini orangnya harus berpikir 2-3 kali untuk mengatakan sesuatu atau mengambil suatu keputusan, akhirnya di sini tindakan dia yang lama dalam mengambil suatu keputusan atau ragu ya dalam mengatakan sesuatu itu akhirnya justru malah menyakiti kamu ya. Kamu merasa kenapa nih kok dia kayak kayak nggak terbuka sama kamu, kok dia nggak banyak cerita ya tentang keadaannya, dia kok lebih banyak diamnya, kok dia lebih banyak menghindarnya dari kamu, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu seperti merasa kayak tidak dihargai. Akhirnya ya dari tindakan dia yang justru malah cuma hanya diam ini membuat kamu merasa nggak dimiliki atau nggak dihormati, nggak dihargai ya, bukan menjadi sosok seorang yang penting dalam hidupnya. Nah seperti itu karena sikap dia yang seperti itu. Padahal sebenarnya gini, dia ini menghindari kamu dalam berkomunikasi itu juga menjadi salah satu trik dia agar dia tidak melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang dulu pernah dia lakukan, entah itu terhadap kamu atau terhadap pasangan dia yang dulu-dulu ya. Jadi aku melihat di sini dia itu sering menghindari kamu, komunikasi enggak lancar, itu juga menjadi salah satu cara dia merespon, cara dia memprotek dirinya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang pernah dia lakukan di masa lalu dan menghindari diri dia untuk menyesal di kemudian harinya gitu. Jadi ada ketakutan dia akan menyakiti kamu atau menyulitkan kamu karena dulu mungkin situasinya sama seperti ini
Dan dulu mungkin dia orangnya belak-belakan kah, atau semuanya atau ketika situasi dia seperti ini, terus itu dia dulu juga punya pasangan, tahu-tahu dia ditinggal oleh pasangannya ketika pasangannya tahu bahwa dia memiliki kesulitan dalam hidup, gitu ya. Ya, ini mungkin salah satu memprotek diri dia gitu. Ya, seperti itu. Intinya apapun itu, aku melihat di sini dia sebenarnya hati-hati sekali agar dia tidak melakukan kesalahan yang sama seperti masa lalu, dan agar dia itu tidak menyesali di kemudian hari gitu ya. Masalahnya nggak harus dari misalkan kurangnya keuangan ya, nggak masalah itu juga. Misalkan masalah apa deh yang kalian sempat alami dan kalian sering curigai dari dia. Nah, sikap dia yang menghindari kamu, sikap dia yang kayak nggak komunikasinya, lebih tepatnya ke komunikasi ya, komunikasinya itu jarang, itu bentuk dari cara dia agar tidak melakukan suatu tindakan yang akan dia sesali di kemudian hari. Paham nggak sih? Ya, mudah-mudahan kalian paham lah ya. Intinya seperti itu. Nah, ditambah lagi dengan Ace of Wands, kalau aku lihat sih ya, dia ini memang ada rasa insecure dengan diri dia. Ya, dengan diri dia. Bisa jadi yaitu dulu mungkin dia pernah punya pasangan, ya. Nah, ketika pasangannya tahulah dia ini ternyata punya kesulitan hidup, dia ditinggal begitu saja. Intinya dia gagal deh, kayak gitu ya. Kenapa? Karena aku lihat juga pas dia bersama kamu juga, ada perasaan dia juga ada perasaan juga dia merasa gimana sih aku ngomongnya, ketika dia bersama kamu dia juga memiliki keraguan di hubungan ini. Kenapa? Karena aku lihat banyak sekali penundaan, bahkan kemunduran ya, kurangnya kemajuan lah ya di hubungan kalian ya. Karena apa? Karena ada ketidakmampuan dari dia untuk membuat hubungan ini langgeng, untuk membuat hubungan ini berkembang, untuk membuat hubungan ini maju gitu loh. Dan misalkan deh ada janji-janji yang pernah kalian ucapkan berdua, atau mungkin kalian sudah membuat rencana sesuatu deh gitu ya. Sampai detik ini, sampai sekarang, janji itu atau rencana itu tidak terrealisasi sampai sekarang. Itu salah satunya ya. Jadi kenapa dia masih ragu? Karena ragunya itu terhadap diri sendiri. Apakah aku mampu dengan keadaanku yang seperti ini? Misal deh, kalau memang ini benar misalkan tentang keuangan ya, yang dia lagi miris gitu ya. Jadi ketika dia punya rencana misalkan mau rencana liburan deh sama kamu, contohnya gitu aja. Sampai sekarang nggak ada tuh liburan berdua, itu nggak ada. Gitu ya, jadi tertunda rencana-rencana kalian. Contohnya aja ya, hal apalah ya yang pernah kalian buat itu atau pernah dia janjikan ke kamu, sampai sekarang nggak ada yang terrealisasi ya. Jadi karena memang si dia ini masih ragu untuk membuat hubungan ini, apakah ia bisa gitu loh, dia bersama kamu menjalani hubungan ini sampai ke masa depan jangka panjang. Karena dia pun merasa kayak insecure dengan diri dia sendiri, kayak ada rasa ketidakmampuan, apakah saya mampu gitu loh untuk lanjut dengan kamu, kayak gitu. Paham ya? Terus itu juga ternyata seiring berjalannya waktu, hubungan kalian ini ternyata membosankan banget ya, membosankan. Terus itu semakin hari semakin merosot ya, hubungan kalian semakin hilang gairah kesenangannya ya. Aku lihat di sini ya, intinya nggak ada perkembangan lah di hubungan kalian. Bahkan aku melihat di sini ketika dia bersama kamu ya, oke deh, entah kamu sudah menyatakan perasaanmu atau enggak. Yang pasti di sini ketika dia bersama kamu, jujur sebenarnya dia nyaman, dia senang. Hanya saja ada rasa insecure dalam diri dia, sehingga dia pun berpikir kalau misalkan kamu tahu tentang dia, tentang segalanya tentang dia takut kamu akan menolak dia gitu loh. Kamu tidak menerima keadaan dia yang sebenarnya seperti ini gitu. Jadi ada rasa insecure sebenarnya. Sebenarnya dia tuh sangat minat banget sama kamu, dia itu benar-benar tertarik sama kamu, tapi dia merasa kayak
dia akan ditolak sama kamu kalau kamu tahu dia ini sebenarnya seperti apa, dia ini bagaimana. Itu tahu, itu dia udah punya pemikiran seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini, nah apalagi di sini memang kalian kan LDR ya, aku lihat di sini ya, kalian ini ada yang sampai beda negara loh ya, kalian ini ada yang sampai beda negara. Jadi saking jarak itu juga jauh ya, komunikasi juga sulit ya. Mungkin memang love language dia itu memang harus bertemu secara fisik ya, ngobrol tatap muka kayak gitu, sehingga ya karena mungkin nggak bisa terus ya, nggak bisa untuk bisa bertemu secara fisik ya, akhirnya komunikasi pun sulit ya, untuk saling mengungkapkan, untuk saling mengerti itu juga sulit gitu loh. Terus itu juga aku melihat di sini salah satu di antara kalian atau kalian berdua ini memang sama-sama mungkin sering memberikan penilaian-penilaian yang tidak adil satu sama lain ya, entah tentang apa, masalah apalah ya, masalah yang lainnya gitulah ya. Mungkin kamu sering menjudge dia pun mungkin sering menjudge kamu, atau salah satu aja gitu ya. Intinya di sini aku melihat ada seseorang atau dari kedua belah pihak sering memberikan penilaian yang tidak adil satu sama lain. Terus itu juga akhirnya memberikan lebih banyak kerusakan di hubungan kalian gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini kalau memang kalian mau bersama kembali, aku lihat memang harus dari kedua belah pihak mau sama-sama memaafkan pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan dari masa lalu. Apapun yang pernah dia lakukan dan apapun yang pernah kamu lakukan itu maafkan. Itu, maafkan. Terus itu juga komunikasi ya. Komunikasi ini harus bisa saling jujur dan lugas ya. Utarakan semuanya, bicarakan semuanya secara jujur dan lugas agar pasangan itu bisa yakin loh bahwa kalau misalkan memang ada masalah ya biar bisa dimengerti gitu loh, biar bisa kalau memang belum ada solusinya paling enggak pasangan itu bisa memahami, bisa menunggu gitu loh. Paham gak sih? Ya kan, paham lah ya. Terus itu juga aku lihat memang entah ini dari sisi kamu atau dari sisi dia, kalian ini salah satu ada yang gampang tergoda, lebih tepatnya kayak terhasut ya, terhasut omongan-omongan di luar sana ya. Kalau misalkan ada orang yang ngomong, ih kalian itu nggak cocok, ih kalian itu begini, kalian itu begitu, itu gampang terhasut, atau mungkin dari kedua belah pihak gampang terhasut ya dengan omongan-omongan orang. Oke, ya sebenarnya itu bukan masalah kalian ya. Orang itu boleh kok berkomentar apapun, itu hak mereka karena di negara ini kan memang ada hak berbicara ya, hak berbicara, hak mengutarakan pendapat ya silakan. Tapi ya bukan berarti kita harus plek keteplek ya, menerima semua saran, argumen, komentar dari orang-orang. Enggak, cukup didengarkan. Kalau memang itu komentarnya, argumennya memang untuk membangun kita agar lebih baik ya silakan diambil. Tapi kalau untuk menjatuhkan ya jadikan sebagai introspeksi diri aja, apakah iya kita benar seperti itu, kalau benar ya kita harus gimana gitu. Nah kalau dia ini enggak, kalau memang dialah yang gampang terhasut ya dengan omongan orang, dia ini kayak ditelan semua loh, argumen-argumen orang, omongan-omongan orang itu ditelan semua, dia terima semua, sehingga ya muntah gitu loh, sehingga ya sakit sendiri, sakit lah ya. Sama lah kayak kita punya makanan, orang ngasih kita makan, orang lagi kasih makan, kita dikasih makanan, kita makan gitu, dikasih terus sama orang makanan, kita makan semua, muntah nggak muntah lah, itu sakit nggak sakit. Dan sama lah kayak dia, misalkan kalau dia yang gampang terhasut, itu omongan orang semua dia makan, semua dia terima, semua dia pikirin, semua dia telan, muntah, akhirnya dia sendiri yang sakit gitu loh. Paham gak sih? Sakitnya ya karena ini lewat omongan ya. Jadi yang kena apa? Mental, karena pikirannya yang selalu terganggu
dengan omongan-omongan yang negatif, omongan-omongan yang tidak menerima, seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau aku lihat di sini memang ada rasa insecure. Jadi ada masalah secara mental yang memang dia ini nggak kuat ya, karena mungkin orang yang gampang terhasut itu tadi gitu ya. Juga memang dia punya trauma dari masa lalu yang membuat dia ke-trigger dengan relationship gitu ya, dengan pemahaman dia tentang relationship gitu. Paham ya? Ya oke, ya aku harap ngerti. Nah, oke, Seven of Swords. Aku lihat di sini sebenarnya juga dia bukan orang yang pure baik ya, enggak, karena aku lihat juga kalau Seven of Swords ini dia pernah berbohong sama kamu, dia pernah selingkuhin kamu, dia pernah melakukan hal-hal ya yang tidak baik lah ya di luar kamu, di belakang kamu ya. Nah, ketika itu semua pernah dia lakukan, aku lihat di sini entah memang dia yang mengakuinya terhadap kamu bahwa dia melakukan hal-hal aneh di belakang kamu, atau memang kamu yang mencari sendiri. Intinya semuanya sudah terungkap, semuanya terbongkar. Ya, dan aku lihat di sini dia ingin meminta maaf sama kamu. Dan aku lihat memang kalau hanya untuk sekedar memaafkan, aku lihat ya kamu memaafkan, karena ini dari situasi awal kita baca aja kamu sudah merasa tersakiti, sudah merasa tidak dihargai, ditambah lagi dia dengan selingkuh lah, dia dengan berbohong lah, dia banyak menutupi macam-macam lah dari kamu ya. Ditambah lagi ini semuanya terbongkar, sehingga aku lihat dari awal kamu pun sudah cukup banyak sabarnya gitu ya. Ditambah lagi dengan Seven of Swords reverse ya, semuanya kebongkar ya. Kalau aku lihat sih di sini kayaknya kalau untuk memaafkan, iya, aku lihat di sini kamu memang mungkin akan memaafkan dia. Tapi apakah akan bisa bersama kembali? Tidak. Aku lihat kayak sulit gitu ya. Bukannya tidak kamu nggak akan bersama lagi, enggak. Aku lihat sih lebih ke kayak udah deh sekarang tuh kayak fokus aja dengan kehidupan diri dulu gitu, kehidupan diri sendiri aja dulu gitu. Kalau memaafkan iya, tapi untuk bisa balikan lagi tuh kayak masih sulit untuk menerima gitu ya, membuka hati lagi untuk dia tuh kayak masih sulit, karena di sini kan penuh pengkhianatan, terus juga dia tidak terbuka sama kamu. Nah, jadi kalau aku lihat seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat sebenarnya dia masih merasa terbelenggu sama kamu. Ada Eight of Swords ya. Aku melihat bahwa saat ini kan kamu dengan dia kayaknya berpisah ya. Lagi entah memang berpisah karena jarak, atau memang berpisah ya sudah berakhir hubungannya, bisa jadi. Tapi pikiran dan hati dia ini aku lihat masih selalu terpaku ke kamu terus, sehingga dia merasa kayak masih terbelenggu dengan kamu lagi. Dan dia kayak sulit untuk bisa melepaskan diri dari pikirannya ke kamu, hati dia ke kamu. Dan aku lihat juga kamu sebenarnya sama ya, kamu juga masih sering kepikiran dia, masih merasakan di hatimu tentang dia gitu ya, aku lihat di sini. Jadi sebenarnya kamu dengan dia ini masih sama-sama saling merasa terbelenggu gitu loh ya, masih merasa kayak saling terpenjara gitu, masih belum bisa untuk saling melepas, aku lihat di sini ya, seperti itu. Oke. Jadi kenapa kamu disuruh untuk menjadi dirimu sendiri, jangan merubah dirimu ya. Kita lihat kenapa kamu tidak boleh merubah dirimu, kamu harus tetap menjadi dirimu sendiri. Aduh, ini kebalik. Oke, Okay. Engagement, express your love. You deserve love. Oh, okay. Jadi sebenarnya nih orang nih pengen
punya hubungan ke jenjang yang lebih tinggi dengan kamu. Jadi terakhir kemarin hubungan kamu dengan dia apa? Hubungan tanpa status kah? Atau pacaran kah? Atau apapun ya terakhir kali hubungan kamu dengan dia. Atau mungkin memang sudah menikah kah? Gitu bisa jadi. Nah, dia pengen punya hubungan lebih kuat dengan kamu. Ya, kalau misalkan yang HTS mungkin dia pengen jadi pacar kamu. Kalau yang sudah menikah ya mungkin pengen hubungannya lebih kuat lagi seperti itu ya. Atau ingin memiliki anak agar lebih ngiket gitu ya. Oke, intinya seperti itulah ya. Dia pengen punya hubungan yang lebih high level ya, high level of commitment. Jadi dia pengen punya komitmen yang lebih tinggi dari yang kemarin, dan dia ingin mengekspresikan cinta dia sama kamu. Kenapa? Karena ya memang dia sayang sama kamu, dia tertarik sama kamu, dia merasa bahwa kamulah orang yang tepat untuknya, kamulah orang yang dia sayangi, orang yang dia mau. Wedding ya, wedding ini bisa jadi memang kamu mungkin sudah berdealing dengan orang yang sudah menikah, atau bisa jadi dulu dia ini sempat memang udah ngerencanain pernikahan dengan kamu, atau udah ya cerita-cerita lah ya tentang pernikahan, kalian itu udah ngebahas-bahas tentang pernikahan. Nah, tapi sampai sekarang belum terjadi kayak gitu. Nah, aku lihat di sini release your ex. Aku melihat dia ingin melepaskan dulu energi-energi mantan atau yang berhubungan dengan mantan-mantannya. Nah, bisa jadi hubungan kalian juga mungkin kayak terganggu itu ya karena dia mungkin masih terhubung dengan mantannya. Ya, dia belum selesai dengan mantan-mantannya sehingga saat ini tuh dia lagi ingin melepaskan diri dia dari mantannya. Kemudian mungkin kemarin dia sangat egois banget ya, karena di sini ada keep an open mind ya. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia kayak mulai membuka pola pikir dia tentang sesuatu. Ya, bisa jadi tentang hubungan kalian. Mungkin dia berpikir karena mungkin dulu dia belum selesai dengan mantannya, dia mungkin masih punya perasaan, atau bisa jadi dia masih itu tadi ya, dia masih kayak trauma dengan relationship gara-gara mantannya kayak gitu kan. Nah, jadi saat ini dia mulai open minded. Mantan ya mantan, sudah berlalu ya sudah berlalu gitu loh. Sudah terjadi ya sudah terjadi. Anggaplah ini jadi pelajaran. Nah, sekarang aku bertemu dengan kamu, sosok yang baru, inilah masa depanku. Nah, kayak gitu loh, paham gak sih? Ya, dia jadi mulai open minded sekarang. Yang berlalu biarkanlah berlalu, jadikan itu pelajaran, itu menjadi suatu pengalaman dalam hidup ya. Jangan sampai aku bertindak seperti dulu lagi, gitu loh. Paham gak sih? Nah, sekarang dia open minded. Sekarang tujuanku adalah kamu yang ingin aku miliki, gitu loh. Jangan sampai kehilangan lagi seperti masa lalunya. Ya, dia kan kehilangan tuh mantannya dulu gitu kan. Nah, sekarang kalau bisa jangan lagi kehilangan kamu. Gitu loh, paham gak sih? Ya, paham lah ya. Nah, bahkan nih ya, karena gini ya, dia itu kan masih ada energi belum lepas ya dari energi masa lalu mantan. Jadi mungkin ya itu dari trauma itu ya, dari trigger itu. Dan dia juga nggak tahu harus berbuat apa untuk kamu, untuk hubungan kalian. Makanya di sini dia cuma bisanya berdoa, mengafirmasi, memvisualisasikan kamu untuk kalian bisa bersama kembali kayak gitu. Jadi dia cuma bisanya berdoa sekarang, meminta kepada Tuhan untuk diberikan jalan dan untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu. Saking ya orang ini ingin memiliki lembaran baru dengan kamu. Tapi dia itu masih terhantui, masih terbayang-bayang mantan atau masa lalu gitu loh. Paham gak sih? Nah, kayak gitu ya. Jadi saat ini dia sedang mencoba open minded. Toh ketika dia berpisah dengan kamu, ya nggak bisa juga dilupain kamunya gitu nih, ya kan? Eight of Swords, dia masih selalu keikatan kamu terus, kepikiran kamu terus, jadi ya nggak tenang juga. Berarti memang hati dia itu kayak diarahkan ke kamu lagi gitu. Makanya di sini jadi bukan kamu yang salah. Mungkin memang ada rasa kali ya, kamu merasa kayak kenapa sih hubungan aku dengan dia kok sulit bener dijalin. Apakah aku kurang cantik, atau aku kurang kaya, aku kurang ganteng, aku kurang baik, kurang
kurang bahenol, kurang perhatian dengan ya mantannya atau pasangan-pasangan dia yang lain-lain gitu ya. Apakah aku kurang? No, tidak. Salahnya bukan di kamu. Ya, aku lihat di sini bukan salahnya di kamu, tapi karena dianya aja yang memang belum selesai dengan kehidupan dia di masa lalu. Gitu ya. Kalau aku lihat di sini, enggak, apapun yang terjadi, jadilah dirimu sendiri. Itulah daya tarikmu. Gitu, paham ya? Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke, pembacaan ini kan nggak spesifik ya ceritanya. Aku ngambil di garis besarnya aja. Karena ini kan pembacaannya general gitu ya. Sebenarnya juga memang sudah ada beberapa ya yang chat aku atau komen gitu ya. Mau personal reading. Tapi gimana ya, aku tuh belum bisa menyesuaikan waktunya. Ya, ini aja kadang kalau upload video di YouTube aja kadangan jamnya nggak teratur kan. Ya, karena aku belum bisa mengelola ya waktunya. Bukannya sok sibuk ya, tapi ya maklumi aja lah, saya juga manusia. Oke, ini ada angka ini bisa tanggal lahir, umur, atau angka-angka ini ada hubungannya antara kamu dengan dia ya. Disituasikan aja lah ya. Ada 20, 13, 7, 1, 18, 12, 4, 15, 31, 9, 26, 30, 24, 28, 11, 29, 19, 16, 2, 6, 25, dan 22. Untuk shio-nya bisa jadi shio kamu, shio dia, situasikan aja ya. Ada shio babi, shio anjing, shio tikus, shio kambing, shio macan, shio monyet, shio naga, shio kelinci, shio ular, dan shio kuda. Untuk bulannya bisa jadi bulan lahir kalian ya, atau salah satu lah ya, atau ada hubungannya dengan kalian lah ya bulan-bulan ini. Ada Agustus, November, Juli, September, Januari, Juni, April, Desember, Oktober, Maret, dan Mei. Oke, kemudian alfabet bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. Y, Z, T, Q, K, A, L, V, B, S, U, D, W, R, M, I, H, E, P, dan F. Oke, aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Jadi nggak usah dibuat pusing. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.